Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang sosok yang akan mendekat ke kamu. Siapakah dia? Bagaimanakah ciri-cirinya? Kita akan coba cek juga inisialnya. Oke, teman-temanku Aquarius. Ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek energi kamu di sini, apakah yang akan terbaca. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. I miss you. Do you? Nah, ada seseorang yang ternyata merindukan kamu. Siapa dia? Ya, kita akan coba cek nantinya. Nah, ternyata seseorang ini, wow, dia begitu sangat, I'm absolutely in love with you. Dia begitu sangat mencintai kamu, begitu dalam. Nah, jadi ini perasaan terdalamnya dia ya. Dia begitu sangat mencintai kamu di sini. They are waiting for you. Mereka mungkin akan setia menunggu kamu. Apakah di sini antara kamu dengan dia ada yang berjauhan, atau mungkin ada yang lagi proses pengembangan diri, atau dalam bisnis, karir gitu ya. Dan di sini dia begitu setia untuk menunggu kamu. Ini perasaan terdalamnya dia. Siapa dia? Mungkin kamu bisa sesuaikan. Siapa yang saat ini sedang dekat dengan kamu. Nanti kita coba lihat dari klarifikasinya juga ya, dari tarotnya. Dan ini aku juga ngelihat perasaan terdalamnya itu ada sex with you. Dia seperti sangat ingin menyentuh kamu, sangat ingin dekat dengan kamu. Dia seperti merasa ada kenyamanan dengan kamu, atau merasa puas jika berada di samping kamu. Ada ya begitu. Tapi siapakah dia? Ya, kita akan coba lihat nanti dari kartu tarot. Apakah di sini dia adalah seseorang yang sudah punya pasangan? Ternyata dia tidak bisa menolak ya gairahnya dengan kamu ya, dan lain sebagainya. Jadi sosok ini mulai mendekat ke kamu. Dan ini mungkin membuat kamu merinding, membuat kamu kayak nggak percaya. Kamu juga kaget gitu loh. Sangat mengejutkan sekali. Tiba-tiba aja ya, padahal dia sudah punya pasangan. Nah, mungkin ini yang dicarinya. Ya, jika di sini kamu sudah menikah ya, terus kamu dengan pasangan begitu sangat bersemangat dalam sex with you gitu ya. Nah, arti kata ya mungkin kamu dengan dia akan menemukan kebahagiaan karena sama-sama kayak ngerasakan nikmatnya gitu loh ya. Nah, di sini ada juga sih beberapa dari dia ingin mengatakan I need more time. Aku membutuhkan banyak waktu di sini. Ya, apakah yang terjadi pada dia atau antara kamu dengan dia di sini? Atau dia butuh waktu untuk mengatakan segalanya ke kamu? Atau aku butuh waktu untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku itu sayang sama kamu? Mungkin ada penolakan dari kamu di sini, sehingga membuat seseorang ini sangat berharap ada waktu yang lebih yang dia dapatkan. Oke? I think we saw see other people. Aku memikirkan kita seharusnya ya bisa melihat dari orang lain gitu ya. Maksudnya gini, antara kamu dengan dia mungkin juga ada yang lagi berkonflik. Ya, bisa jadi sedang marah-marahan atau lagi sedang saling memblokir gitu ya. Nah, dia mencoba untuk ya, aku mikirkan ya kita seharusnya melihat the other people gitu ya. Mungkin orang-orang bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik, atau mungkin orang itu dulunya pernah terpisah lalu baik lagi. Nah, dia berharap seperti itu. Arti kata dia pengen baikan lagi sama kamu.
ya. Jadi sosok ini seolah-olah kayak tidak bisa hidup tanpa kamu, dan ternyata dia merindukan kamu. Dia merindukan kamu, dia begitu sangat mencintai kamu lebih dalam, ya. Dan dia setia untuk menunggu kamu. Ataupun mungkin di sini ada yang kamu tolak, tapi dia masih tetap untuk menunggu kamu. Aku menunggu cinta dari kamu, ya. Jadi dia itu masih tetap menginginkan kamu di sini. Apapun yang mungkin yang sudah kamu lakukan, dia tetap menunggu kamu di sini, ya. Mungkin dia tidak bisa berpaling ya ke yang lain. Kita coba lihat klarifikasi dari kartu tarot ya. Oke, siapakah dia yang mungkin akan mendekat ke kamu? 5 juga ya, kita ambil. Nah, ada Knight of Pentacles. Nah, seseorang ini terlihat juga orang yang sudah mapan. Dia seseorang yang benar-benar merasa kayak, ya mungkin selektif juga sih menilai kamu. Dia lihat kamu itu mungkin orang yang mandiri. Dia melihat kamu itu mungkin bukan seperti cewek atau cowok yang lain-lainnya gitu ya. Ya mungkin selama ini dia selalu ketemu dengan orang-orang yang manipulatif, yang hanya memanfaatkan uangnya, yang hanya memanfaatkan kebahagiaan ataupun keuntungan bagi dia gitu ya. Nah, tapi di sini dia melihat kamu itu tidak seperti itu. Kamu itu seseorang yang mungkin tulus. Kamu itu adalah seseorang yang mungkin bisa menyeimbangkan dengan dia gitu loh. Mungkin bisa jadi ada perbedaan usia antara kamu dengan dia ya, tapi dia itu kayak lebih dewasa banget. Entah itu mungkin dia yang lebih muda atau dia yang lebih tua ya, tapi antara kamu dengan dia itu bisa stabil, bisa seimbang gitu loh ya. Karena disitulah ya dia kayak ngerasa kamu itu cinta yang benar-benar harus yang aku impikan sih selama ini, itu impian dia ya. Ini ada The Fool. Nah, seseorang ini dia sangat ingin untuk memulai kehidupan bersama dengan kamu. Apakah di sini kamu yang single dan ternyata ada yang serius nih, ada yang serius. Mungkin ini di kartu I'm absolutely in love with you. Dia benar-benar sangat mencintai kamu, sangat dalam ya. Nah, dan di sini dia kayak butuh waktu untuk menunjukkan kepada kamu kalau aku itu setia, kalau itu baik, kalau aku itu pantas buat kamu. Oke, itu yang ingin dia katakan atau ingin dia tunjukkan. Dan ini dia akan selalu membahagiakan kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu bersedih. Dia tidak akan membiarkan kamu sendiri ya. Dia akan selalu ada buat kamu. Itu harapannya dia. Dan mungkin dia akan lebih berhati-hati untuk tidak melukai hati kamu. Ini dah sosok itu ya. Oke. Siapa lagi dia? Ada Ten of Pentacles. Seseorang ini benar-benar dikatakan orang yang sayang mungkin dengan keluarga kamu. Ya, kalau dia sudah menunjukkan dia sayang sama orang tua kamu, sama keluarga kamu yang lain atau saudara-saudara kamu ya, arti kata dia adalah orang yang pantas buat kamu. Karena dia juga mencintai keluarga kamu. Ya, dia adalah orang yang benar-benar loyal. Dia mungkin tidak perhitungan dari segi uang gitu ya. Mungkin dia akan tidak sungkan-sungkan untuk membelikan mungkin keluarga kamu, bukan kamu aja, tapi keluarga kamu, orang tua kamu kah, atau adik-adik kamu, atau kakak atau abang kamu gitu loh. Dia tidak akan peduli, dia akan bisa memberikan. Itu bentuk ketulusannya dia dengan kamu ya. Nah, ini ada Ten of Cups. Dia begitu sangat bahagia bersama dengan kamu. Dia ingin menjadi lebih baik ya untuk kamu di sini. Dia ingin menjadi seseorang yang bisa diandalkan untuk kamu. Itu dia. Jadi kalau ada orang seperti itu ya, ya pertahankanlah, jagalah baik-baik hubungan itu ya. Tapi jika ada seseorang yang hanya mementingkan dari sex educationnya gitu ya, maka kamu pertimbangkan lagi ya. Karena kalau di sini ada Five of Cups, ada kegalauan, ada kesedihan, ada kekecewaan yang kamu rasakan. Apakah ini terjadi karena seseorang yang mendekat ke kamu itu hanya mengandalkan? Mungkin dia melihat body kamu, dia melihat kekarnya kamu, suspeknya kamu, atau dia melihat body kamu yang aduhai, bahenol gitu ya. Nah, itu membuat kamu galau, itu membuat kamu sedih, itu membuat kamu kecewa nantinya. Jadi, jika ada seseorang yang hanya melihat kamu dari segi itu, dia hanya mencari kesenangan dia, pertimbangkanlah lagi. Karena seseorang itu nantinya akan sering mengecewakan kamu. Dia akan membuat kamu selalu sendiri. Ya, sepertinya aku punya pasangan, tapi aku merasa sendiri.
seperti tidak punya pasangan. Ada begitu? Karena mungkin seseorang itu selalu mementingkan temannya, selalu mementingkan keluarganya, bukan pasangannya yang dipentingkan. Jadi itu harus kamu pertimbangkan lagi. Oke? Nah, aku juga lihat di sini ada Seven of Pentacles. Ada seseorang yang benar-benar memperjuangkan hidupnya itu untuk kamu. Mungkin dia lebih memperbaiki juga dari segi finansialnya. Dia akan menjadi, jika dia laki-laki ya, dia akan menjadi seseorang yang bertanggung jawab karena dia pekerja keras di sini. Karena jika seseorang yang bekerja keras untuk kamu, untuk kita gitu ya, arti kata dia adalah orang yang tepat buat kamu. Karena seseorang pasangan itu tidak akan pernah membiarkan pasangannya itu berada di dalam kesengsaraan, ya, ketidakberdayaan gitu ya. Dia akan selalu mensupport, dia akan selalu membantu, dia akan berusaha keras menjadi yang terbaik atau bisa diandalkan untuk kamu. Itu dia, ya, di sini. Oke. Nah, mungkin ini tentang seseorang yang mungkin ada juga sih beberapa dari dia itu ada yang bekerja di luar negeri. Terus aku akan menunggu kamu. Setelah kamu sukses, ya mungkin dia juga punya tujuan. Aku bekerja untuk kita, untuk masa depan kita. Berharap kamu bisa menunggu aku gitu loh. Nah, ternyata seseorang itu mungkin bisa menunggu kamu atau kamu yang menunggu dia. Dia berharap kamu menunggu dia di sini. Oke? Nah, jadi ini yang benar-benar seseorang itu rasakan kepada kamu tentang perasaan terdalamnya. Nah, kita akan coba cek di sini tentang siapa dia, ya, siapakah dia, ciri-cirinya. Kita bukan ciri-ciri fisik ya yang kita buat, tapi ciri-ciri seseorang yang mungkin ya, apakah dia mantan kamu, apakah dia teman kamu, ya, intinya di situ kita akan lihat. Dan untuk inisialnya juga. Oke, kita akan ambil 4. Ya. Nah, temannya teman. Jadi kamu itu punya teman, dan teman kamu itu punya teman juga. Temannya teman kamu ya. Jadi ada seseorang itu seperti ingin mendekat karena melihat kamu itu orang yang berbeda. Kamu itu adalah sosok yang benar-benar luar biasa. Tidak seperti mungkin orang-orang yang dia pernah kenal gitu loh. Kamu orang yang punya sesuatu dalam diri kamu ya. Mungkin karisma kamu yang memancarkan aura ya. Itu dia salah satunya. Dan ada lagi, nanti kamu sesuaikan aja ya siapa dia. Nih, ini ciri-cirinya ya, pernah abaikan kamu, dia pernah abaikan kamu juga. Mungkin dulu kamu pernah menyukai dia, atau kamu pengen dekat nih berteman dengan dia, tapi dia selalu mengabaikan kamu. Namun di suatu momen kamu dengan dia bisa bertemu lagi. Bisa jadi itulah sebuah takdir yang mempersatukan antara kamu dengan dia, ya. Takdir kita tidak bisa mengelakkan ya. Kalau memang itu sudah terjadi ya, kun fayakun. Oke? Mantan terindah. Jadi di sini ada seseorang yang berasal dari masa lalu yang mungkin akan datang kepada kamu, yaitu mantan terindah kamu. Dia akan mulai mendekat, dia mungkin akan mulai mencari kamu ya. Apalagi mungkin setelah kamu dengan dia terpisah, mungkin terpisahnya itu karena keadaan, dia pindah kerja atau kamu yang pindah kerja, atau orang tuanya yang ikut orang tuanya begitu ya. Tapi di sini kamu akan ditemukan lagi oleh takdir. Mantan terindah, itulah mantan terindah. Sulit dilupakan dan putusnya mungkin pisahnya itu juga baik-baik begitu. Dan pada akhirnya kamu dengan dia menyadari kalau kita berjodoh pasti akan ketemu ya. Semoga aja di sini akan ada pertemuan antara kamu dengan dia. Nah, salah satunya juga ini adalah guru kamu, mungkin les privat kamu, guru privat gitu ya, atau dosen atau guru lah, atau siapa, atau guru spiritualnya kamu, dimana dia selalu membimbing kamu, mensupport kamu, membuat kamu ke arah ke jalan yang lebih baik gitu ya. Dan situ kamu kayak ngerasa ada rasa nyaman gitu loh dengan dia. Itu juga yang membuat akhirnya ya mungkin dia mulai mendekat ke kamu, atau kamu ada sebaliknya ya. Karena mungkin bisa jadi ini vice versa, teman kuliah. Nah, ini antara kamu dengan dia itu pernah kuliah bareng. Dulu mungkin sebagai teman, ya teman yang selalu kompak gitu ya, selalu bersama dalam mengerjakan tugas ataupun dalam kuliah kemana-mana. Itu bentuk teman. Tapi kamu dengan dia mungkin belum menentukan sebuah komitmen. Nah, namun ya aku ngelihat mungkin dalam waktu dekat sebentar lagi seseorang ini mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu, mungkin akan menawarkan sebuah cinta, kerjasama ataupun yang lainnya ya. Tapi memang tujuannya satu ya, untuk bahagia bersama kamu. Itu keinginannya dia ya. Oke, itu salah satunya. Kita coba lihat inisialnya. Siapakah inisialnya? Ada M.
ada mama, ada O. Onat ada B, baby, ada W, wawa, ada C, cinta, ada Z, zong, ada F, Fanta. Oke, untuk zodiak yang kuat koneksinya, ada Sagittarius, ada Leo, ada Scorpio, ada Gemini, ada Libra. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya ya dengan kamu. Tapi ingat ya, buat teman-temanku, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, tapi cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik. Nah, teman-temanku, jika ini tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Jangan sampai cinta membutakan mata kamu. Karena sosok yang akan datang itu terkadang bermacam-macam ya. Ada yang tulus, ada yang tidak tulus ya. Semoga aja selama ini kamu akan menemukan orang yang tulus. Amin ya, aminkan. Oke teman-temanku, mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat dan selalu bahagia ya. Sampai ketemu lagi, dadah.